Keesokan harinya, seharusnya hari ini mereka berdua akan mengumumkan hubungan mereka berdua. Namun sayangnya semua rencana mereka gagal total. Regan belum juga kembali ke rumah. Aileen juga tidak tahu keberadaan Regan sekarang di mana. Dering telepon Aileen terus saja berbunyi kencang, menandakan ada panggilan yang masuk. Itu bukan yang pertama kalinya. Tapi sudah berkali-kali panggilan itu diabaikan oleh Aileen. Aileen mengambil nafas beratnya saat kembali mendengar nada dering ponselnya. Dengan sangat malas, ia pun mengangkat panggilan tersebut. "Hei, kenapa lu lama sekali angkatnya? Kalian benar-benar membuatku kesal ya. Udah Regan gak bisa dihubungi, dan lu sangat lama jawab telepon gue," ucap Arimbi dari balik telepon. "Ada apa?" tanya Aileen. "Ada apa lu bilang? Apa lu lupa apa yang akan terjadi hari ini? Kalian berdua sudah ada di mana? Apa kalian terjebak macet? Kenapa sampai sekarang belum sampai juga? Ayolah, jawab pertanyaan gue. Para reporter sudah menunggu sejak tadi loh. Bahkan persiapan press conference sudah selesai. Bukankah seharusnya sudah dimulai? Dan kenapa lu terus diam aja? Setidaknya jawab ucapan gue dong," ucap Arimbi yang ngedumel sendiri. "Bubarkan." "Hah? Tolong katakan sekali lagi. Lu bilang apa barusan?" tanya Arimbi. "Gue bilang bubarkan. Tidak akan ada yang terjadi hari ini," jawab Aileen. "Hei, jangan bercanda. Berikan teleponnya kepada Regan. Aku ingin mendengar langsung ucapannya," saut Atah. "Tah, tolong bubarkan semuanya," ujar Aileen. "Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja mengabari gue? Jika sudah seperti ini, apa yang harus gue katakan pada mereka semua, ha?" "Tah, jangan pernah membahas hal ini lagi. Dan maaf karena udah ngerepotin lu." "Apa ini?" ucap Arimbi dan Atah. Aileen menghembuskan nafas kasarnya saat merasakan rasa sesak itu menghujam dadanya. Tatapan Aileen begitu kosong. Ia hanya menatap lurus pintu kamarnya dan berharap kalau Regan akan segera datang menemuinya. Tapi kenyataannya itu semuanya hanya hayalan Aileen semata. "Apa kamu benar-benar tidak kembali hari ini? Bahkan kabar darinya pun belum juga ada. Kenapa belum juga kembali, Regan? Apa kamu lupa jika hari ini hari yang sangat kamu tunggu-tunggu? Hari yang sangat kamu nantikan? Pulanglah, aku ingin bersamamu untuk melakukan press conference tentang hubungan kita. Aku sudah siap semua orang tahu tentang pernikahan ini. Jadi cepat kembalilah," ujar Aileen lirih sembari menghapus kasar air matanya yang baru saja terjatuh. Aileen sama sekali tidak ingin menjalani hari ini dengan sedih. Dan dia masih percaya kalau Regan akan segera kembali. Aileen kembali membuka WhatsApp dengan menatap sedih puluhan bahkan juga ratusan pesannya yang belum juga dibalas. Lagi-lagi Aileen berusaha mengirimkan pesan untuk Regan. "Maafkan aku jika aku salah, tapi ketahuilah aku hanya mencintaimu, selalu mencintaimu sayang. Aku sangat-sangat merindukanmu. Regan, apa kamu juga merasakan hal yang sama sepertiku? Atau hanya aku saja yang merindu seorang diri? Kamu di mana? Kamu sedang apa di sana? Aku harap kamu baik-baik aja ya sayang. Aku sungguh merindukanmu. Regan, tolong kembalilah. Pulang dan peluk aku. Aku merindukan pelukanmu itu. Apa kamu begitu marah? Apa kamu benar-benar melihatku bersama Peter? Aku minta maaf. Kumohon kembalilah dan dengarkan penjelasanku. Oh ya sayang, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tapi aku tidak ingin memberitahumu lewat pesan ini. Aku ingin mengatakannya secara langsung kepadamu. Cepat datang dan bantu aku agar tidak meragukan calon seseorang yang katanya sudah hadir ya. Jika kamu memang sedang melakukan pekerjaan, setidaknya tolong kabari aku. Beritahu aku di mana keberadaanmu. Aku mohon, ujar Aileen mengirimkan pesan kepada Regan.
Aileen meletakkan ponselnya begitu saja lalu mengusap kasar wajahnya. 1 minggu kemudian, keadaan masih tetap sama. Regan juga belum kembali dan tetap tidak ada kabar apapun darinya. Nona, apa tidak sebaiknya Nona beli susu hamil saja? Apa aku benar-benar sedang hamil, Bi? Tanya Aileen. Bibi rasa seperti itu, Nona. Apa Nona belum juga mengeceknya? Padahal Bibi kan sudah menyuruh Agus untuk membeli beberapa test pack untuk Nona. Aku takut, Bi. Takut? Takut kenapa, Nona? Tanya Bi Mina. Aku takut melihat hasilnya. Aku tidak ingin mengeceknya sekarang. Lantas mau sampai kapan? Bagaimana jika Nona benar-benar hamil? Aku akan mengeceknya bersama Regan nanti. Jadi biarkan saja seperti ini dulu. Anggap saja kita tidak pernah mendengar penuturan dari Dokter Haris. Tapi Nona, jujur Bi, aku juga menyadari begitu banyak perubahan pada diriku. Aku bahkan merasa sangat lelah karena terus memuntahkan cairan bening itu. Aku ingin mengakuinya, Bi, tapi aku tidak akan mengakuinya jika tidak ada Regan di sampingku. Sebenarnya kemana perginya tua Regan? Kenapa hingga saat ini belum juga kembali? Mau sampai kapan dia pergi? Kasihan sekali Nona Aileen. Ia bahkan terlalu takut mengakui jika dirinya sedang hamil. Karena Nona sangat ingin memeriksa dan melihat kebenarannya bersama Tuan. Tolong cepat kembali Tuan. Lihatlah istrimu itu. Begitu terlihat menyedihkan karena kepikiran Tuan. Bibi benar-benar tidak tega melihat Nona Aileen yang selalu menangis setiap hari hanya karena memikirkan Tuan. Gumam Bi Mina. Bi, iya Non. Apa Regan benar-benar tidak memberitahu Bibi dia akan pergi kemana? Tidak Nona, tua Regan hanya mengatakan kalau Bibi tidak boleh memberitahu Nona jika sebenarnya tua Regan itu sempat pulang ke sini. Sebenarnya kamu kemana sih Gan? Aku harus bertanya kepada siapa lagi? Bahkan Agus dan juga Tejo, mereka saja tidak mengetahui keberadaanmu. Aileen pun siap-siap pergi untuk pergi ke kantor. Apa Nona yakin ingin berangkat ke kantor? Iya Bi, aku tidak mungkin berada di mansion terus. Aku masih memiliki tanggung jawab atas pekerjaanku di sini. Ya udah, ini bekalnya Non. Hati-hati ya, jika merasa lemas lebih baik pulang saja. Iya Bi, Aileen berangkat dulu ya. Aileen melangkahkan kakinya menuju mobil. Aileen menerima banyak sekali pesan dari Peter. Apa salahku kali ini? Kenapa kamu kembali menghindariku? Apa karena pernyataan cintaku padamu? Ayolah, aku ingin bertemu denganmu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Dan bukankah kita harus tetap menjalani hubungan kakak adik ini dengan baik? Memang sejauh ini Aileen berpikir untuk sedikit menghindari dan juga mengurangi komunikasinya dengan Peter. Dia tidak mau Regan menjadi salah paham lagi jika diam-diam Regan memantaunya. Lagi pula Regan juga selalu memperingatkan Aileen agar tidak dekat-dekat atau sering bertemu dengan Peter. Sulit memang untuk Aileen, namun ia akan tetap berusaha untuk seperlunya saja dengan berbicara dengan Peter. Angkat Lin. Kakak tidak salah apapun kok. Karena sepertinya di sini akulah yang salah. Lalu ada apa denganmu? Tanya Peter. Tidak apa-apa Kak, semua baik-baik saja. Apa kamu sudah bercerita tentang kita kepada Regan? Apa Regan melarangmu bertemu denganku? Aku akan pergi kerja Kak, tolong jangan ganggu aku ya. Jadi benar, dia melarangmu. Suamimu sangat posesif sekali ya, padahal aku kan yang lebih dulu mengenalmu. Tapi apa kita bisa makan siang bersama? Aileen, jawablah, atau aku akan langsung ke kantormu nanti. Tidak bisa Kak, maaf. Tolong biarkan aku bekerja terlebih dahulu. Jangan ganggu aku. Baiklah, semangat dan selamat bekerja. Dan jangan pernah berpikir untuk menghindariku, ujar Peter. Aileen hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya. Aileen menghembuskan nafasnya dengan berat. Aku bahkan tidak tahu apa sikapku kali ini benar atau tidak. Tapi aku harap ini yang terbaik untuk saat ini. Nanti jika kamu kembali, mungkin aku akan kembali membicarakan hal ini. Karena jujur saja, aku tidak mungkin menghindari Kak Peter.
Walau bagaimanapun dia tetap termasuk orang penting dalam hidupku, gumam Aileen. Waktu makan siang di kantin perusahaan. Arimbi menatap bingung ke arah Aileen. Aileen sedang melamun dengan menopang dagunya dan hanya mengaduk-ngaduk makanannya. Sesekali Aileen mengerjap-ngerjapkan matanya. Cukup Lin, lu ini kenapa sih? Makan tuh yang benar. Jika Regan tahu habis lu diceramahi sepanjang malam. Kenapa sejak tadi gue perhatiin lu ngelamun aja? Emangnya ada apaan? Tanya Arimbi. Gue gak apa-apa kok, lanjutin aja makan siang lu. Gue udah selesai. Hah? Udah selesai? Lu bahkan belum menyentuh makanan lu. Gue lagi gak nafsu makan. Apa gue harus hubungin Regan biar lu makan? Percuma aja karena nomornya gak aktif, jawab Aileen. Aneh sekali rasanya. Apa dia benar-benar meliburkan diri di rumah? Ini sangat mustahil karena yang gue tahu Regan bukan tipe orang yang seperti itu. Dia orang yang sangat gila bekerja sama kayak Atah. Bahkan beberapa pekerjaan minggu ini juga ia abaikan. Apa lu gak bisa bujuk Regan buat kembali kerja? Gue udah nyusun kembali jadwal dia sama Atah. Semoga aja tidak hancur berantakan seperti minggu ini. Sampaikan pesan gue ke suami lu ya. Katakan kepadanya saham perusahaan di beberapa cabang mulai menurun. Apalagi beberapa kontrak kerja terpaksa mereka batalkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Regan? Apa dia sakit parah? Atau bagaimana sih? Tanya Arimbi. Aileen memang belum mengatakan kepada siapapun jika Regan menghilang entah di mana. Dan kali ini Aileen terpaksa mengatakan kepada Arimbi jika Regan sedang memilih berlibur bekerja. Bahkan mengatakan jika Regan masih lelah akibat perjalanan ke New York 2 minggu kemarin. Awalnya Arimbi tidak percaya dengan ucapan Aileen. Pasalnya, Regan tidak pernah mengatakan lelah dalam bekerja. Bahkan, ia akan tetap memaksakan diri untuk datang ke kantor. Tapi hari ini Arimbi tidak bisa berkata apa-apa karena yang berbicara adalah Aileen yang jelas-jelas berstatus sebagai istri dari bos Regan. Dan mau tidak mau akhirnya Arimbi mencoba percaya meskipun terasa ada yang mengganjal di hatinya. Sebenarnya apa? Tanya Arimbi. Sebenarnya gue nggak tahu Regan di mana. Hah? Apa maksud lu? Saat gue tanya sama lu kapan lu sama Regan balik ke Indonesia, saat itu lu jawab 3 hari yang lalu kalian sudah kembali. Iya, terus? Regan gak kembali, dia menghilang. Gue gak tahu dia ada di mana sekarang. Bahkan gue gak bisa ngubunginnya. Ya sama seperti lu. Lu yakin Regan menghilang? Shh, Arimbi, jangan terlalu keras. Gue gak mau yang lain tahu keadaannya sebenarnya. Bagaimana mungkin, Lin? Jelas-jelas dia langsung balik sama Tejo. Tunggu dulu. Jika Regan menghilang, berarti Tejo juga ikut menghilang dong. Tejo tidak ikut bersama Regan. Jadi bagaimana sih? Kenapa Tejo bisa ada di mansion sedangkan Regan menghilang? Entahlah, tapi saat itu hingga saat ini dia belum kembali juga. Astaga, gue benar-benar khawatir, Bi. Gue benar-benar merindukannya. Di mana ya dia saat ini? Arimbi menatap sedih karena dia sekarang tahu alasan Aileen terlihat murung akhir-akhir ini. Dan akhirnya Arimbi juga tahu jika ada hal yang tidak beres dengan bosnya itu. Karena dari awal Arimbi benar-benar yakin jika Regan tidak mungkin memilih berlibur akibat kelelahan. Padahal saat pulang ke Indonesia, Arimbi sama sekali tidak melihat Regan kelelahan. Yang ada malah rasa gelisah dan juga rasa khawatir kepada istrinya itu. Di kebun belakang mansion, Agus dan Tejo sedang bersantai menikmati pemandangan yang indah. Apa kamu tahu kira-kira di mana bos Regan? Tanya Tejo. Tentu saja tidak tahu. Kamu kan yang terakhir kali bersamanya. Bukankah harusnya kamu yang tahu di mana bos? Bahkan bos tidak mengucapkan kata apapun selain minta kunci dan menonjok keras perutku, ujar Tejo. Kira-kira dia kemana ya?
Tanya Agus. Kenapa malah bertanya balik? Bukankah aku duluan yang bertanya tadi? Tejo dan Agus berpikir keras. Apa Bos Regan kembali ke New York? Tanya Agus. Dia mengendarai mobil, bukan jet pribadinya. Tapi bisa saja kan orang jet pribadinya tidak di sini kok. Benar juga sih kamu. Tapi untuk apa dia kembali ke New York? Ya entahlah. Padahal setahuku pekerjaan di sana kan sudah selesai. Bahkan selesai lebih awal dari waktu yang seharusnya. Bukankah seharusnya saat itu dia langsung membawa Nona Aileen ke rumah sakit? Karena saat di perjalanan dia terus saja mengkhawatirkan Nona Aileen. Lantas apa sih yang membuat Bos Regan kembali pergi? Kamu tahu Nona Aileen benar-benar terlihat seperti tidak punya semangat hidup akhir-akhir ini. Bahkan dia selalu menolak untuk memeriksakan dirinya yang sedang hamil itu. Tapi anehnya dia selalu menyangkal jika dia tengah hamil. Malah aku sudah terbiasa dengan sikap keras kepalanya. Karena setiap saat aku kan mengantarnya kemanapun. Bahkan terkadang aku merasa salut kepada Bos Regan. Dia bisa menjadi sosok yang sangat sabar yang menghadapi istrinya itu. Tapi tetap saja kesabaran itu tidak berlaku untuk orang lain, ucap Agus. Atau mungkin Bos Regan ada di tempat favoritnya. Mungkin ia merasa lelah akan kehidupannya, atau mungkin, ujar Tejo. Setahuku dia sudah sangat lama tidak pergi ke sana semenjak menikah. Lagi pula bos juga tidak pernah meminta kita untuk mengantarkannya ke sana, bukan? Jawab Agus. Ya benar juga sih. Tapi jelas tidak menutup kemungkinan juga dong. Apa kita harus mengeceknya? Iya mungkin. Tapi bagaimana jika dia benar-benar ada di sana? Kita tidak mungkin datang menghampirinya karena itu sama saja mengganggu dia dong, ujar Tejo. Lagi pula belum tentu dia ada di sana juga kan Jo. Kita hanya mengeceknya saja. Jika dia ada di sana, kita tidak perlu menghampirinya, saut Agus. Lantas apa gunanya dong kita ke sana jika kita tidak menghampirinya? Bos Regan harus mengetahui kondisi Nona Aileen itu saat ini bagaimana, jawab Agus. Ya udah deh, kita cek aja dulu. Setidaknya kita dapat mengetahui keberadaan Bos Regan dan bisa memastikan bahwa dia tetap baik-baik saja. Terus kapan nih kita akan pergi mengeceknya? Tanya Tejo. Sepertinya tidak bisa jika kita pergi bersama Jo. Karena Nona Aileen harus tetap ada yang mendampingi kemanapun ia pergi. Hanya salah satu di antara kita. Mau aku atau kamu yang pergi? Ujar Agus. Ya udah deh, aku aja. Kamu jaga Nona Aileen aja di sini. Baiklah, kapan kamu akan pergi? Bagaimana kalau weekend ini? Baiklah, kamu akan pergi mengecek tempat itu. Karena walau bagaimanapun, hari biasa kita sangat diperlukan untuk membantu para pembantu di sini. Baiklah, ujar Tejo. Agus dan Tejo sudah sepakat bersambung.